Start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSCMT. Oke, jadi di video kali ini yaitu untuk mata kuliah Rekayasa Proses Produk Serat disingkat RS. Pertemuan ke-6 ini saya akan bahas mengenai proses stabilisasi serat. Jadi apa saja sih prosesnya untuk menstabilkan si serat ini dan apa gunanya kita menstabilkan serat tersebut? Itulah inti dari video kali ini. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai ke materi, saya akan memberikan satu video singkat mengenai fibers drawing process. Jadi ini adalah salah satu proses yang digunakan untuk stabilisasi fiber ya, atau serat. Sumbernya dari Molidu di YouTube channel. Oke, supaya lebih jelas kita lihat saja videonya dulu ya. The purposes of drawing are to improve the uniformity of slivers and to straighten the fibers in the slivers. The improvement of uniformity is done by doubling and drafting of 6 to 10 slivers into one sliver. Carded slivers drawn out from cans are here passing through the guide rolls on the creel and fed into the draw frame. The drafting zone consists of a minimum 3 pairs of rollers. It is because of the surface speed of the delivery rollers is faster than the surface speed of the feed rollers. Therefore, the fibers inside the slivers are straightened and the sliver volume reduced. The drawn sliver is then guided through a trumpet and coiled into a can. The control panel displays the delivery speed, length of sliver in the can, and the accumulated production length in real-time basis. Oke. Cukup singkat ya, itu jadi video demo bagaimana sih mesin drawing ini memproses si fiber ini supaya menjadi lebih stabil. Nah, saya masuk ke materinya. Stabilisasi serat. Kita mulai dari definisi ya. Jadi dari definisi, stabilisasi serat itu adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperkuat struktur serat melalui dua proses ini. Yang pertama adalah proses pengarahan atau drawing. Jadi drawing di sini bukan menggambar ya, tapi lebih drawing, menarik atau mengarahkan. Dan juga pengaturan panas atau heat setting. Dua proses inilah yang utamanya dalam stabilisasi serat, sehingga dapat menghasilkan serat yang lebih tahan lama dan juga lebih stabil. Nah, kenapa proses ini penting? Terutama dalam industri tekstil dan material serat, karena proses ini, stabilisasi ini, dapat membantu menciptakan serat dengan performa dan juga kualitas yang lebih tinggi gitu. Oke. Jadi next, tujuannya utamanya adalah ada 3 untuk stabilisasi serat ini. Yang pertama tentunya untuk meningkatkan kekuatan serat, di mana dengan proses drawing, orientasi molekul serat itu dapat ditingkatkan, sehingga serat menjadi lebih kuat dan juga tahan terhadap beban tariknya. Yang kedua adalah menjaga stabilitas dimensinya. Ini dilakukan dengan proses heat setting. Jadi dengan proses heat setting ini dia akan membantu mempertahankan bentuk dan juga ukuran serat meski terpapar panas ataupun tegangan. Jadi lebih stabil terhadap panas ataupun tegangan gitu. Yang ketiga adalah meningkatkan ketahanan. Jadi serat yang sudah distabilkan itu akan memiliki daya tahan lebih baik terhadap lingkungan. Contohnya panas atau kelembaban dan juga perubahan fisik sehingga lebih awet dalam penggunaan jangka panjang. Jadi lebih tahan lama gitu. Oke, next adalah proses drawing. Jadi seperti ini kira-kira proses drawing di pembuatan benang ya, atau pembuatan fiber serat ini. Ini proses yang udah agak jadul juga, tapi intinya drawing ini itu adalah suatu proses penarikan atau lebih tepatnya mengarahkan si serat itu supaya dapat diatur orientasi molekul-molekulnya dalam serat sehingga dapat meningkatkan kekuatan dan juga elastisitas seratnya ini. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kekuatan tarik dan juga ketahanan serat dengan memperbaiki struktur internalnya. Nah, berikutnya adalah manfaat drawing dalam stabilisasi serat. Jadi utamanya, drawing ini punya 3 manfaat, yaitu pertama-tama dalam hal kekuatan tarik, serat itu akan menjadi lebih kuat dan juga lebih tahan terhadap regangan, lebih stabil gitu ya setelah di drawing ini. Lalu dari segi orientasi molekul-molekul dalam serat itu akan menjadi lebih terarah karena sudah diarahkan di proses drawing ini. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas mekanis serat. Jadi secara mekanik si serat itu lebih baik gitu. Dan terakhir untuk keberlanjutan dalam pemakaian,
dia akan menyediakan serat yang lebih stabil dan otomatis lebih tahan lama untuk digunakan dalam aplikasi industri. Nah, drawing ini ada prosedurnya. Yang pertama adalah kita setting awal dulu atau pengaturan awal, di mana di sini serat ini disiapkan dulu, bisa dalam bentuk filamen ataupun dalam serat sintetis gitu, untuk nanti diolah lebih lanjut. Nah, baru berikutnya adalah dilakukan penarikan atau stretching. Ya, seperti stretching dalam olahraga, ya stretch gitu, kita ditarik. Jadi si serat itu ditarik melalui rangkaian roll atau alat khusus yang nantinya berputar dengan kecepatan berbeda, tujuannya untuk menegangkan si serat tersebut. Jadi seperti di mesin tadi gitu ya. Nah, berikutnya adalah stabilisasi struktur si seratnya itu. Jadi setelah ditarik, setelah di stretching, serat itu kemudian disiapkan untuk tahap stabilisasi berikutnya agar sifat mekanisnya itu tetap terjaga gitu. Jadi setelah ditarik, kita stabilkan strukturnya supaya sifat mekanisnya dapat terjaga dan juga dapat meningkatkan kualitas serat tersebut. Nah, apa efek proses drawing ini terhadap sifat serat? Utamanya ada 3. Jadi yang pertama adalah kekuatan tariknya. Itu dapat meningkat, di mana proses drawing ini itu akan menyebabkan molekul serat lebih sejajar dan juga lebih kompak ya, menghasilkan kekuatan tarik yang lebih tinggi itu. Dan juga lebih elastis, di mana serat yang dilakukan proses di drawing ini cenderung memiliki elastisitas yang lebih baik. Tapi peningkatan kekuatan karena semakin rigid itu juga bisa mengurangi fleksibilitas pada level tertentu. Jadi karena dia semakin kaku, rigid, otomatis dia nggak terlalu fleksibel lagi, nggak terlalu elastis lagi gitu. Dan untuk orientasi molekulnya, efeknya adalah dia bisa, proses drawing ini bisa mengarahkan molekul dalam serat ke satu arah saja. Hal ini akan meningkatkan stabilitas dan juga daya tahan serat terhadap tekanan gitu. Oke, itu kira-kira mengenai drawing dalam serat ini, dalam stabilisasi serat. Next adalah proses heat setting. Jadi heat setting itu adalah suatu proses pengaturan panas, sesuai namanya ya, setting panas, pada serat yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas dimensinya dan juga meningkatkan ketahanan serat terhadap deformasi. Fungsi utamanya adalah untuk supaya serat dapat mempertahankan bentuk dan ukuran aslinya, bahkan pada saat terkena panas ataupun kelembaban dalam kondisi pemakaian. Contohnya di gambar ini seperti ini ya. Jadi di sini bisa kita lihat pada kondisi awalnya, serat tekstil itu memiliki ikatan polimer tersusun secara acak. Akibat proses pembuatan atau pengolahan sebelumnya, serat mungkin mengalami distorsi atau tegangan sehingga ikatan-ikatan itu menjadi tegang gitu. Nah, kita panaskan di sini. Jadi serat tekstil ini kemudian dipanaskan, dimasukkan ke dalam oven atau mesin heat setting ini, sehingga di dalam sini itu si serat akan dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu sesuai dengan settingnya. Panasnya itu akan menyebabkan ikatan-ikatan polimer yang tegang akan menjadi lebih longgar gitu. Dan setelah itu didinginkan, setelah dipanaskan langsung didinginkan, sehingga si ikatan-ikatan polimer yang tadinya longgar, dia akan dia akan terbentuk lagi, tapi kali ini dalam posisi yang lebih teratur dan juga lebih stabil gitu. Jadi akan terbentuk new bonds gitu pada saat proses coolingnya ini, yang lebih stabil dibandingkan sebelumnya yang masih kaku ini gitu. Itu kira-kira gambaran proses heat setting ini. Next adalah teknik heat setting. Ada 2 teknik utama, yaitu yang pertama adalah atau metode ya, yaitu pertama metode batch, di mana metode batch ini serat itu diproses dalam jumlah tertentu, lalu dipanaskan dalam oven atau autoclave pada waktu dan temperatur yang tertentu juga. Kelebihannya apa? Ini cocok untuk produksi dalam skala kecil, atau untuk serat dengan kebutuhan stabilisasi yang khusus. Karena batch itu biasanya butuh suatu wadah tertentu yang nggak bisa gede-gede amat gitu. Jadi ya terbatas di ukurannya. Kekurangannya ya ini, prosesnya itu biasanya lebih lama dan juga kurang efisien untuk produksi massal karena hanya bisa dalam waktu tertentu dan juga produksinya kecil gitu skalanya. Yang kedua adalah metode continue, di mana dalam metode ini si serat akan bergerak secara kontinu melalui jalur pemanasan secara berkelanjutan, yang biasanya menggunakan alat seperti rangkaian roll pemanas atau oven tunnel. Jadi ovennya itu dalam proses kontinu gitu. Nah ini kelebihannya adalah efisien untuk produksi massal dan juga serat diproses secara konsisten. Tapi kekurangannya kurang fleksibel untuk pengaturan khusus atau custom.
Jadi kalau kita mau bikin serat yang sifatnya di custom, sifatnya khusus, itu kurang cocok pakai continuous ini. Ini lebih cocok untuk membuat serat yang punya sifatnya tuh seragam, speknya tuh sama gitu. Kira-kira seperti itu ya untuk metodenya. Lalu berikutnya adalah yang terakhir, efek heat setting pada sifat serat. Jadi heat setting ini juga memiliki efek yang tersendiri terhadap sifat serat setelah dilakukan heat setting. Yang pertama adalah dari segi stabilitas dimensinya, di mana serat akan menjadi lebih tahan terhadap perubahan bentuk, sehingga menjaga stabilitas dimensi dalam jangka panjang. Lalu juga terhadap penyusutan atau deformasi. Heat setting ini akan mengurangi risiko penyusutan serat, terutama saat terkena panas atau kelembapan. Dan terakhir, peningkatan daya tahan terhadap panas. Jadi kalau yang sudah di heat set atau melalui proses heat setting ini, biasanya itu lebih tahan terhadap panas. Sehingga lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan daya tahan panas. Contohnya, produk pakaian industri ya, industry wear atau ya pabrik wear gitu, atau perlengkapan outdoor yang biasanya butuh sifat tahan panas supaya nggak mudah kebakar gitu. Kira-kira seperti itu efek heat setting ini pada sifat serat yang dibutuhkan. Oke, sampai sini saja dulu ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen ya di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.